아무래도 계속 본다는 건 그쪽으로 마음이 간다는 거겠죠. 커피 잘못 눌러서 한 잔 더 나왔어요. 같이 마실래요? 죽을 각오도 되어 있지만 우주인은 지구인 아닙니까? 이 생명체의 운명은 스스로 결정할 수 있게 해줍시다. 봤어. 생명을 지키고 생명을 만드는 일만큼 중요한 룰은 없습니다. Aşk hastanesi. Köprüden önce son çıkış. Hayatını mahvetmeden ara. Aşk hastalık değil, şifadır. Dolandırıcı bunlar, sahtekar. Bana bakın ikinize de söylüyorum şurada. Hai Mon Lovers, bareng gue Gandhi dan Gigi. Apa kabar nih Mon Lovers? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yes, dan kita bakal banyak banget ngebahas film-film menarik nih. Betul. Aku sudah melihat bocoran dan hari ini cukup menarik ya. Karena ada satu film drama yang aku tunggu-tunggu juga nih. Nah Mon Lovers, layar lebar Indonesia kembali dihiasi dengan film baru yang mengisahkan seorang ibu. Judulnya yaitu Lagu Cinta Untuk Mama yang tayang sejak 29 Januari 2025. Film ini mengikuti lika-liku kisah cinta antara Indira dan Krisna. Krisna adalah anak dari orang tua kaya di Denpasar, Bali. Sementara Indira adalah seorang penyanyi di kafe milik keluarga Krisna. Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Dan kira-kira kenapa diam-diamnya ya? Karena hubungan mereka tidak direstui oleh Gayatri, ibunya Krisna. Saat mengetahui hubungan Krisna dan Indira, Gayatri pun berupaya memisahkan keduanya. Dia lalu mengirim Krisna ke Korea. Di tengah perpisahan itu, Indira ternyata sedang mengandung darah dagingnya Krisna. Mengetahui hal itu, si ibu Gayatri ini memaksa Indira untuk menggugurkan kandungannya. Cuma Indira bertekad mempertahankan anaknya dan memilih pergi meninggalkan Denpasar demi melindungi masa depan sang buah hati. Wah, ceritanya semakin rumit saat Krisna kembali ke Indonesia dan menyadari bahwa Indira telah menghilang. Dalam situasi ini, Krisna memutuskan menikah dengan Rani. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Rani mengalami keguguran dan didiagnosis tidak dapat memiliki anak. Aduh, sedih banget ya. Krisna pun kembali dihadapkan kepada kenyataan di mana sesuatu yang pahit terjadi dalam hidupnya. Takdir kemudian membawa Krisna, Indira, dan anak mereka, Kayla, bertemu kembali. Cuman kebahagiaan ini gak datang tanpa tantangan. Gayatri yang sejak awal tidak menyukai Indira mencoba merebut Kayla dari pelukan ibunya. Hal ini memicu konflik baru yang mengguncang hubungan keluarga mereka. Wow, rumit ya kisahnya Indira ini. Dan sebenarnya cukup banyak ya film yang mengisahkan perjuangan seorang ibu. Namun ada yang unik dan istimewa nih di film Lagu Cinta Untuk Mama. Penasaran? Simak informasi berikut ini. Pada Jumat 24 Januari 2025, film Lagu Cinta Untuk Mama sukses menggelar gala premier dengan dihadiri sederet nama yang membintangi film ini, seperti Jenny Zhang, Rizky Hanggono, Ayu Laksmi, Afshana Zerina, dan Raisa Anggiani. Eksekutif produser sekaligus penulis naskah film Lagu Cinta Untuk Mama, Peter Tasli, mengungkapkan bahwa film ini tidak hanya berfokus pada kekuatan cinta seorang ibu, tapi juga menyuguhkan keindahan budaya dan alam Bali sebagai latar cerita. Melalui Lagu Cinta Untuk Mama, mantan atlet nasional judo ini ingin memberikan ruang untuk refleksi mendalam tentang arti cinta seorang ibu. Film ini kita memberikan pesan-pesan moral yang sangat indah, yang sangat-sangat mengena kepada terutama masyarakat sekarang yang semuanya serba gadget seperti apa. Coba kita pengen memberikan bahwa pernah nggak kalian orang-orang di sana, di luar sana, anak-anak ataupun walaupun saya sudah seumur ini, saya pernah mencuci kaki ibu saya ketika saya benar-benar waktu itu saya meminta maaf sama mama saya. Jadi coba pernah nggak kalian mencuci kaki ibu kalian pada saat hari ibu atau ulang tahun mama kalian? Belum pernah. Ini film ini yang kita memberikan satu contoh kecil. Seorang Kayla kecil mencuci kaki ibunya ketika hari ibu. Istimewanya lagi, film ini menghadirkan penyanyi muda Raisa Anggiani yang melebarkan sayapnya di dunia layar lebar. Sebelumnya ia telah merilis soundtrack untuk film tersebut dengan judul yang sama. Di film dengan tema drama keluarga ini, Raisa memerankan karakter bernama Kayla
Ia digambarkan sebagai seorang anak perempuan yang baru saja beranjak dewasa dan lebih tegar dalam menjalani hidup. Lewat lagu Cinta Untuk Mama, Raisa mengaku mendapat banyak pengalaman baru lantaran ini merupakan film pertama untuknya. Dengan acting coach yang sama juga dengan Papa Ulus dan sangat membantu, bahkan di setnya juga karena mungkin adegan yang aku nanti akan alamin itu sesuatu yang cukup emosional dan cukup membawa perasaan dan energi yang besar gitu kali ya. Jadi perlu banyak hal yang aku serap, nggak hanya dari teknik atau teori tapi dari perasaan yang ada, dari karakter development yang ada. Jadi sangat bersyukur bisa eksplorasi sampai sini. Selain Raisa, film ini juga menjadi debut bagi Afsana Zerina di dunia akting yang berperan sebagai Kayla Cilik. Setelah berperan dalam film lagu Cinta Untuk Mama, Afsana mengaku semakin mengerti akan perjuangan seorang ibu. Menurut Shana sih, Mama itu adalah sosok malaikat tanpa sayap yang rela untuk mengasihi semua kecapeannya dan semua kehidupannya untuk anak-anaknya sendiri. Melalui film ini, para penonton turut merenungkan kembali arti cinta seorang ibu yang seringkali terlupakan seiring bertambahnya usia dan kesibukan hidup. Ya, bagus sih. Jadi mereka bisa tahu kalau orang tua itu sulit ya, jadi orang tua sulit ya. Apalagi ada untuk film sekarang sih, film keluarga dibutuhin sekarang buat Indonesia, di bioskop Indonesia. Jadi orang-orang bisa belajar juga sambil nonton film gitu. Yang pastinya rekomen banget buat seluruh rakyat Indonesia untuk film ini. Apalagi film drama yang pastinya santai dan juga menyentuh hati, betul. Buat mama, meskipun aku banyak nakal gitu, banyak bikin mamiku nangis, bikin mamiku kesel sama aku, tapi mamiku tetap sayang sama aku. Aku harap aku bisa membuat bangga, ya, betul. Pesan moralnya, jadi di dalam sebuah keluarga itu kan terdiri dari banyak person ya. Itu ada anak, ada ibu, ada mama, kemudian ada ayah, ada keluarga dari si ibu, keluarga dari si ayah itu sendiri. Dari mereka itu semua seharusnya saling belajar satu sama lain. Jadi ibu juga belajar dari anak belajar dari perjuangan ibu, juga antara mungkin orang tua, mertua itu juga harus saling belajar satu sama lain. Jadi hidup ini adalah saling belajar. Nah, Gi, tadi itu kan ulasan film baru. Nah, kalau sekarang waktunya kita bahas series kali ya. Seru, benar-benar banget. Maxstream by Telkomsel baru aja punya original series yang judulnya Leiden yang sempat di-screening 2 episode pertama di Epicentrum pada 21 Januari 2025 lalu. Dan berikut ini rangkuman informasinya. Fokus sama tujuan kamu sendiri. Menang juara 1, bikin bokap. AV Cinema bersama Telkomsel melalui Maxstream Studios menghadirkan serial drama terbaru berjudul Leiden yang diadaptasi dari sebuah novel karya Dwi Nur Rahmawati. Novel dengan total 17,9 juta pembaca di Wattpad ini menjanjikan sentuhan emosional dan visual yang memukau. Dalam gala premier eksklusif di Epicentrum, seluruh penggemar dan media dimanjakan dengan penampilan perdana dari para bintang muda berbakat seperti Saskia Chadwick, Michael Olindo, Antonio Blanco, Echa Japasal, Ferdi Tahir, dan Mika Amalia yang berperan sebagai tokoh-tokoh sentral dalam serial ini. Herman Kumalapanca sebagai sutradara berharap agar Leiden menjadi serial drama yang paling berkesan bagi penonton melalui isu perundungan, kehilangan, dan perjuangan dalam menemukan jati diri. Isunya kali ya, karena isunya tentang violence dalam keluarga, dalam rumah, ngebahas tentang mental health juga, ngebahas tentang realita gitu. Jadi series nggak melulu tentang yang indah-indah, tapi ini kita ngebahas sesuatu yang lebih serius gitu loh, dari sekedar cita-citaan aja gitu. Kita ada layer-layer lain yang mau kita olah tentang family relation dan
cara menyampaikannya melalui medium adegan-adegan yang cukup violent sih buat saya gitu. Dari lu ada, karir gue semakin hancur. Menurut sang penulis novel Dwi Rahmawati, Leiden diangkat berdasarkan cerita pahit yang dialami orang-orang terdekatnya. Ia berharap Leiden bisa memberikan pesan yang mendalam tentang kekuatan dan harapan. Kebanyakan orang ngiranya kalau Leiden itu judul kota ya Kak. Sebenarnya Leiden itu tuh dari bahasa Jerman yang artinya derita. Karena banyaknya, kalau di Wattpad itu biasanya banyak judul yang pakai nama, terus nama-nama karakternya. Jadi saya nih pengen membuat judul yang berbeda, yang membuat pembaca nih bertanya-tanya, ini nih judulnya apa sih sebenarnya? Jadi saya memutuskan untuk membuat judul Leiden dari bahasa Jerman yang artinya derita, sesuai dengan isi yang ada di novel, yaitu kisahnya Rea yang diperlakukan kasar oleh ayahnya dan mendapatkan dan terjerat di hubungan toxic relationship bersama pacarnya. Kamu sendiri menang juara 1, bikin bokap nyokap bangga. Sebenarnya kisah Karina ini nih saya angkat dari kisah sahabat terdekat saya. Dia broken home, dia banyak punya masalah. Jadi saya terinspirasi buat cerita dia untuk di novel saya. Dan saya salutnya sahabat saya ini berbeda dengan Karina yang ada di novel karena dia tuh benar-benar kuat. Jadi teman-teman yang sedang mengalami masalah broken home atau keluarganya walaupun masih bersatu tapi sering ada masalah, aku rasa jangan ngambil keputusan yang dialami Karina gitu, bunuh diri gitu kan Kak. Kita harus tawakal gitu, percaya sama Tuhan kalau kedepannya itu pasti bahagia kita temui gitu. Ini bohong. Kamu tuh fokus. Serial Leiden berfokus pada perjalanan kehidupan Rea yang diperankan oleh Saskia Chadwick, seorang siswi SMA cerdas yang harus menghadapi cobaan berat dalam hidupnya. Kehilangan ibu, tekanan dari keluarga yang dingin, dan perundungan di sekolah membuat Rea berada di titik terendah. Lewat perannya sebagai Rea, Saskia mengajak siapapun yang memiliki cerita relate untuk tidak merasa takut dengan banyak mencurahkan isi hatinya kepada sahabat terdekat. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah yang ngerasain hal yang sama kayak Rea, jangan malu untuk cerita, know that you're not alone. Banyak sedihnya banyak orang yang mengalami hal yang sama. Jadi pokoknya jangan ngerasa sendirian aja sih, ya gitu. Know that you're not alone, please ask for help, please reach out gitu. Sementara itu, Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Leslie Simpson berharap dengan kombinasi alur cerita yang kuat, akting para pemain berbakat, dan penggarapan visual yang apik, Leiden dapat menjadi salah satu serial drama yang paling berkesan bagi penonton. Kita sangat berharap melalui Maxstream Original Series Leiden ini, semua Gen Z yang lagi menonton dan merasakan apa yang dirasakan oleh para pemeran dan karakter-karakter yang ada di series ini bisa mendapatkan sesuatu, karena dari angle dan sutradara juga sangat berusaha untuk membawa edgy topik ini dengan mudah dicerna, dan pada akhirnya kita semua sebagai masyarakat Indonesia memiliki rasa untuk mungkin para yang lagi di dalam toxic relationship, bagaimana cara melewatinya. Nah, melalui series ini kita sangat berani untuk membawa topik-topik tersebut, dan di saat menonton bukan cuman berat rasanya, tetapi justru tersentuh dan terhibur, dan melalui ini semua kita bisa membantu teman-teman kita mungkin yang ada di dalam kondisi-kondisi seperti itu. Namun kisah ini tidak hanya menampilkan kesedihan, Leiden juga memperlihatkan kekuatan Rea dalam menghadapi berbagai tantangan. Kehadiran karakter lain seperti Scala yang diperankan Michael Olindo yang menjadi sumber perundungan, Atlas yang diperankan Antonio Blanco sebagai sosok yang memberikan harapan baru, hingga kehadiran Echa Japasal sebagai Karina, sahabat sejati Rea yang membuat cerita ini semakin kompleks dan penuh emosi. Lo yang juara 1 Olimpiade itu kan? Teman-teman yang udah baca novelnya pastinya udah rame banget kan, dan buat teman-teman yang belum baca novelnya tapi penasaran sama series Leiden, please banget nonton Leiden di platform streaming Maxstream. Pasti kita dari Maxstream Original Production Leiden Original Series ini dengan 2 episode yang hari ini sudah di preview oleh teman-teman media,
hasilnya pasti semua reviewnya akan kita lihat. Tolong ditonton di Maxstream platform dan jangan lupa juga untuk nonton melalui My Telkomsel dan IndiHome. Kalian jangan lupa nonton series Leiden tanggal 24 Januari 2025 di aplikasi Maxstream dan My Telkomsel gratis. Jangan nonton yang bajakan ya. Teman-teman yang suka nonton series jangan lupa saksikan Leiden The Series di Maxstream, Allplayen dan IndiHome dan semua platform Telkomsel. Oke, buat fans aku, teman Nio dan juga buat fans lainnya, tolong ya nonton series Leiden ini karena ceritanya sangat unik, sangat relatable dengan apa yang dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang dan banyak banget pesan moral yang bisa kalian dapetin dengan tentunya dramanya yang sangat gong banget dan apalagi at the end tentunya ada plot twist dan acting pemain yang ada di sini semuanya all out banget. So ya, harus nonton series Leiden. Mungkin emang bener apa yang bokap gue bilang. Gue anak pembawa sial. Gue di sini buat lo, Rea. Gue bukan cuma lo, tapi satu hal yang pasti, lo gak sendiri. Ya, kasihan banget ya hidupnya Rea ini. Nah, Mon Lovers penasaran kelanjutannya? Terus saksikan 6 episode Leiden yang telah tayang eksklusif di Maxstream sejak 24 Januari 2025. Yes, bener banget Kak. Oh iya, ngomongin soal Leiden, sekarang tuh emang lagi banyak judul series yang baru ya. Banyak banget. Nah Gi, gimana kalau sekarang kita rekomendasiin series melodrama buat Mon Lovers? I love melodrama, setuju banget. 안녕하십니까, 유은호입니다. 열심히 하겠습니다. 은호 씨가 도대체 왜 싫은데? 내 비서인데 내 맘에 들어요. Pertama ada Love Scout. Judul ini jadi drama Korea dengan rating tertinggi sejak pekan lalu loh Mon Lovers. Nah, serial drama Korea ini rilis perdana pada 3 Januari 2025. Drama yang tayang sebanyak 12 episode ini skenarionya ditulis oleh Kim Ji-eun serta disutradarai oleh Ham Jun-ho yang merupakan sutradara drama My Strange Hero tahun 2018 lalu. Love Scout mengisahkan Kang Ji-yoon, seorang CEO wanita yang dikenal dingin dan gila kerja. Dia berhasil memimpin perusahaan headhunting hingga berkembang pesat. Di balik kesuksesannya, Ji-yoon agak kesusahan dengan tugas-tugas sederhana sehari-hari di luar pekerjaan. Nah, disinilah peran sekretaris yang sangat membantu tugas CEO yakni Yoo Eun-ho. Sosok Eun-ho ini digambarkan pria lembut dan hangat serta terampil mengurus rumah juga memasak. Eun-ho sangat terampil dalam mengurus tugas domestik karena dirinya adalah seorang ayah tunggal. Dia terbiasa mengasuh dan membesarkan anaknya yang berusia 6 tahun sendirian, serta mengerjakan berbagai pekerjaan lainnya sendiri. Nah, dua sosok dengan kepribadian terbalik ini menjadi semakin menarik. Bertemu setiap hari dengan berbagai kejadian, tidak dipungkiri terjalin kedekatan antara bos dan sekretaris tersebut. Wow, potensi melodrama! Apakah akan terjalin hubungan romantis akan keduanya? Padahal nggak sedikit pria mapan yang mendekati Ji-yoon dan mengajaknya kencan. Jadi nggak sabar pengen nonton kelanjutannya deh. 내가 잡아줄게요. 시작도 끝도 없는 광활한 우주에 와보면 알 거야. Iya nih, aku ikutan gak sabar. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu ke series kedua. Judulnya adalah When the Stars Gossip. Nah, next serial satu ini pastinya ditunggu-tunggu cegilnya Lee Min-ho nih. Judulnya When the Stars Gossip. When the Stars Gossip, sebuah drama Korea yang memasangkan Lee Min-ho dan Gong Hyo-jin dengan membawa cerita tentang misi antariksa. Drama ini menjadi yang pertama mengusung genre space romance dan mempertemukan dua bintang besar tersebut. Wow, mereka menjalani misi selama 8 hari di luar angkasa dengan tujuan khusus. Hyojin berperan sebagai If Kim, komandan yang untuk pertama kalinya memimpin misi antariksa. Sementara Gong Ryong yang diperankan oleh Lee Min-ho merupakan seorang dokter kandungan bergabung untuk melakukan eksperimen menciptakan embrio di lingkungan tanpa gravitasi. Wow, dapat aja idenya ya. Cuma perjalanan mereka nggak berjalan mulus. Gong Ryong jatuh sakit, memengaruhi keseimbangan kapsul yang mereka tumpangi. Situasi ini memaksa If Kim berjuang menyelamatkan Gong Ryong sambil memastikan keselamatan kapsul mereka dari puing-puing luar angkasa. Ketegangan ini membuka peluang ikatan emosional yang mendalam antara keduanya, membuat penonton bertanya-tanya, apakah
mereka bisa menyelesaikan misi ini dari awal? Wow, tegang sekali. Dan ternyata tidak hanya Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin atau Kong Hyo Jin saja, tetapi ada juga pesohor Korea Selatan lain yang tidak kalah menarik perhatian para pemirsa. Nah, sekarang fakta di balik When the Stars Gossip. When the Stars Gossip digarap sutradara Park Shin-woo yang sebelumnya ada di balik layar It's Okay to Not Be Okay. Drama dari naskah yang ditulis Seo Sok-hyang berjudul Jealousy Incarnate. Sehingga proyek ini menjadi reuni kru di belakang kamera dengan para bintangnya seperti Gong Hyo Jin dan Oh Jung Se. Drama yang tayang perdana pada 4 Januari 2025 ini memiliki 16 episode dan menjadi proyek pertama Gong Hyo Jin hampir dalam 6 tahun terakhir setelah When the Camellia Blooms pada 2019 dan resmi menikah dengan Kevin Oh pada 2022. Sedangkan Lee Min Ho sebelumnya membintangi Pachinko 2 pada 2024. Burada görünüyor. Korkulacak bir şey kalmamış. His var, belirti yok. Next ada Lovers Anonymous. Kalau tadi itu asalnya dari Korea Selatan, sekarang kita geser dikit nih ke serial drama romantis Turki yang tayang mulai 16 Januari 2025. Judulnya yaitu Lovers Anonymous. Ceritanya tentang Cem, seorang pria yang terluka oleh pengalaman masa kecilnya. Ini membuat Cem kehilangan kepercayaan pada cinta. Untuk mengatasi rasa sakitnya, Cem mendirikan sebuah tempat yang disebut Love Hospital. Di sini, ia membantu orang-orang yang menderita dari apa yang ia sebut sebagai penyakit cinta. Cem berusaha untuk menyembuhkan orang lain dari masalah cinta mereka meskipun ia sendiri masih berjuang dengan ketidakpercayaannya terhadap cinta. Kayaknya gue butuh deh Love Hospital itu. Betul, setuju, sama juga. Nah, cuma kehidupannya Cem berubah ketika Hazal, seorang perempuan yang optimis dan percaya pada kekuatan cinta, memasuki hidupnya. Kehadiran Hazal mengganggu rutinitas Cem dan memaksanya untuk menghadapi ketakutannya serta membuka hatinya kembali. Wah, serial ini memiliki 8 episode yang mengeksplorasi dinamika antara Cem dan Hazal serta bagaimana mereka saling mempengaruhi dalam perjalanan untuk menemukan cinta sejati. Namanya bagus ya, Hazal. Cem. Kayak coklat gitu, Hazelnut. Hazelnut, lucu lagi. Nah, berikutnya Prime Target. Mon Lovers, tadi kan kita udah bahas serial romance. Sekarang kita mau rekomendasi genre lain. Pertama ada Prime Target nih. Prime Target ini adalah film thriller menarik dengan latar belakang matematika dan keamanan cyber. Dibintangi oleh Leo Woodall dan Quintessa Swindell. Diciptakan oleh Steve Thompson yang dikenal karena karyanya dalam serial thriller. Prime Target ini membawa penonton ke dalam dunia di mana ilmu pengetahuan bertemu dengan spionage. Film drama thriller Inggris ini mengikuti kisah Edward Brooks, seorang jenius matematika muda yang diperankan oleh Leo Woodall saat dia berusaha memecahkan misteri yang terkait dengan bilangan prima. Penemuannya dapat mengubah nasib keamanan cyber global, tapi juga menarik perhatian musuh yang kuat dan tak terlihat. Bilangan prima ini termasuk salah satu masalahku dulu pas aku masih sekolah sih ya. But anyway, di sampingnya Quintessa Swindell berperan sebagai Tella Sanders, seorang agen NSA yang mengawasi pekerjaan para ahli matematika dan mendapati dirinya terlibat dalam plot yang mengancam. Dilengkapi dengan Steven Rea, para pemainnya menjanjikan ketegangan dalam kisah yang mencekam ini. Serial ini menarik bagi para penggemar thriller teknologi dan kisah-kisah kompleks yang menggabungkan sains dan politik. Penggemar seri seperti Person of Interest atau Mr. Robot akan menemukan plot menawan yang berpusat pada implikasi etis dan strategis dari kemajuan ilmiah. Prime Target punya 8 episode yang tayang 22 Januari sampai 5 Maret 2025. What do you think's out there? There's war brewing in this territory. Brigham Young trying to make his kingdom. President tries to stomp it out. Oke, selanjutnya nih ada American Primeval. Drama western ini mengambil latar di Amerika Serikat pada abad ke-19. Pada masa itu situasi tak terkendali. Penderitaan dan peperangan terjadi di mana-mana. Tidak ada satupun tempat berlindung. Semuanya hanya punya satu tujuan, yaitu bertahan hidup. Mini seri 6 episode ini mengikuti perjalanan para penduduk yang harus mengatasi benturan keras antara budaya, agama, dan komunitas setempat. Mereka berjuang mempertahankan tanah,
Jika tidak, mereka akan mati. Serial yang dibintangi oleh Taylor Kitsch, Barry Gilpin, Shawnee Poirier, hingga Shea Wingham ini tayang mulai 9 Januari 2025. You really believe that? I know it. Nah, lanjut ada The Snow Girl Season 2. Serial thriller misteri Spanyol ini kembali hadir dengan musim kedua. Jurnalis Miren Rojo akan mempertaruhkan nyawanya, bahkan kewarasannya sendiri dalam memecahkan misteri yang kian rumit. Menyusul peristiwa pada season pertamanya, Miren menyelidiki sebuah sekolah elit yang mungkin menjadi tempat hilang dan dibunuhnya 2 gadis muda. Miren bekerja sama dengan Jamie, seorang jurnalis investigasi. Jamie berupaya melarikan diri dari masa lalu dan mencoba memulihkan reputasinya yang rusak. The Snow Girl akan menghadirkan kisah penuh misteri, rahasia, dan kebohongan. Season kedua ini tayang mulai 31 Januari 2025. Oke, next ada Public Disorder. Ini adalah salah satu rekomendasi kita yang terakhir nih ya. Public Disorder ini menceritakan sebuah insiden yang memicu konflik internal dalam sebuah tim pasukan kerusuhan. Anggota tim ini berjuang untuk memisahkan kehidupan pribadi mereka dari tekanan pekerjaan sehari-hari yang penuh ketegangan di jalanan. Setelah demonstrasi yang berujung pada kekacauan, mereka harus menghadapi tantangan, baik dari luar maupun dari mereka sendiri. Nah, serial ini menggambarkan bagaimana ketegangan sosial dan dinamika kelompok dapat mempengaruhi hubungan antar anggota tim. Mereka juga harus tetap profesional di tengah situasi yang semakin rumit nih. Lewat 6 episode, Public Disorder menawarkan pandangan yang menarik tentang kehidupan para petugas yang berhadapan dengan tantangan moral dan emosional dalam pekerjaan mereka. Serial thriller Italia yang tayang mulai 15 Januari 2025 ini dibintangi oleh Pierluigi Gigante sebagai Salvatore, Valentina Bell memerankan Marta, Marco Gialini sebagai Mazinga, dan masih banyak bintang lainnya. Non è fratellanza questo, questa fine di tutto. Nama-namanya keren-keren banget ya. Iya ya. Salvatore. Langsung pengen Salvatore gitu kan. Luigi. Oh, my name is Mario. Tapi tadi lucu-lucu sih. Aku jadi penasaran sama beberapa series tadi. Ada beberapa yang udah aku nonton, ada beberapa yang belum aku nonton. Bener-bener, dan aku pastinya akan nonton yang thriller dulu ya. Karena genre favorit aku adalah thriller. Aku penasaran sama yang bilangan-bilangan prima tadi sih. Iya kan? Kayaknya seru banget. Berasa sekolah juga gak sih kayaknya? Bener-bener agak trauma sekolah ya sebenarnya. But anyway. Buat teman-teman Mon Lovers di rumah, tadi ada rekomendasi series buat kalian semua. Yes, dan pastinya menarik-menarik banget. So, jangan lupa untuk ditonton di Maxstream Lovers. Yes, dan jangan lupa juga untuk ketemu kita lagi next week ya di Montase. Dadah!